mengucap syukur sama Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita akan puji Tuhan kita dengan lagu hari ini. Tuhan. Sekarang kita nyanyi lagi satu lagu lagi adik-adik. Lagunya adalah Dengar Doaku. Kenapa? Karena minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate. Artinya berdoa, doa ucapan syukur. Firman-Nya adik-adik nanti boleh dibaca ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ayat 9 sampai 13. Nyanyi dulu sekarang lagunya. Dengar doaku. Selamat hari Minggu, adik-adik sehat semuanya ya. Adik-adik kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan semuanya, kita berdoa. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya kami Tuhan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, minggu ini adalah Rogate ya. Rogate artinya martangiang. Kalau minggu lalu adik-adik masih ingat minggu apa? Minggu kantate. Itu bernyanyi ya, tangiang. Nah, tangiang hamuliateon, doa ucapan syukur adik-adik. Nah, adik-adik, kapan adik-adik terakhir berdoa? Coba ingat. Tadi pagi kak doa seperti itu ya. Nah, adik-adik, jangan dong sampai lupa berdoa ya. Kita ingat berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menolong kita, memberikan kesehatan bagi kita adik-adik. Nah, adik-adik pernah dengar nama Martin Luther? Martin Luther itu adalah seorang tokoh Kristen ya. Dia itu orang Jerman, bahwa berdoa itu adalah napas orang Kristen. Jadi kalau kita bernapas berarti kita berdoa adik-adik. Nah, berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita bilang begini, kakak, aku sudah berdoa loh, tapi jawab sama Tuhan. Nah, betul adik-adik. Ada doa itu yang kata Tuhan nanti ya, belum dijawab. Kita masih SD udah minta motor ya. Nah, belum. Jadi ada waktunya. Segala sesuatu ya, jawaban dari kata Tuhan. Kenapa tidak? Kalau doa kita itu dijawab atau dikabulkan, maka itu akan menjadi kita sombong adik-adik. Jadi Tuhan tidak jawab, nanti kamu jadi sombong. Sombong itu kan Tuhan tidak suka adik-adik. Nah, jadi di sini tadi di Lukas itu tadi ya, di Lukas 11 ayat 13 dia bilang begini, yang di sorga ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita minta motor, minta apalah ya supaya hebat, enggak. Di firman Tuhan ini dikatakan kita meminta apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu adalah rohnya yang menolong kita, mengajari kita, membimbing kita, menghibur kita. Nah, jadi sangat banyak kegunaan sangat besar ya, kegunaan Roh Kudus itu dalam hidup kita, kan yang baik dan yang jahat. Jadi oh ini baik, ini benar, oh ini enggak, ini salah, nah ini tidak jujur, ini bohong. Nah, jadi kalau contohnya begini, bilang aja sama mama, tadi pergi, kalau ditanya mama dari mana tadi, kata mama, adik-adik, padahal bukan dari rumah teman adik-adik ya. Adik-adik main ke lapangan, main sepak bola. Nah itu, maka kita akan berkata jujur. Kita akan, oma tadi saya main sepak bola gitu. Jadi itu adalah contoh yang kalau adik-adik, jadi kita kalau Roh Kudus ada itu, maka kita akan berkata jujur. Kita akan, oma tadi saya main sepak bola gitu. Terus adik-adik, supaya kita kalau saat kita bingung, Tuhan akan menolong kita dengan pertolongan, menolong kita, menghibur kita, membimbing kita, adik-adik ya, mengajari kita. Nah, adik-adik, Kudus, kalau kita sedang sedih akan dihibur dengan Roh Kudus. Kalau kita besok nih mau ujian nih, aduh malas nih, tolong Tuhan, saya tidak malas. Nah, kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Kalau kita bingung, Roh Kudus akan menolong kita adik-adik. Itu rohnya Tuhan. Kalau rohnya Tuhan sudah ada pada kita, maka kita akan merasa sukacita, kita akan rajin belajar, terus juga kita akan bisa kita akan bisa membedakan mana yang jahat, mana yang benar adik-adik. Nah, terus adik-adik, jadi peran roh ada selalu dalam hidup kita. Kita akan bisa membedakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itu kita
kita berdoa itu adalah mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kita memohon kepada Tuhan ini lagi ada badai virus corona adik-adik. Nah, kita memohon kepada Tuhan ya dengan yakin dan beriman kehendaknya Tuhan. Jadi adik-adik terus berdoa ya setiap saat, karena Tuhan kita itu tidak pernah tidur. Dia untuk mendengarkan doa kita adik-adik ya, supaya kita terbebas dari virus ini. Orang tua kita juga bisa bekerja kembali. Kita berdoa bukan untuk memuaskan diri kita sendiri supaya kita hebat, supaya kita wah, enggak. Tapi untuk bangsa Indonesia, untuk dunia ini. Pada saat ini juga semakin banyak kan, kemarin itu hari Jumat 17.000 orang lebih ya yang sudah kena virus corona. Nah adik-adik, supaya ini hilang dari percaya, kalau banyak yang berdoa adik-adik, Tuhan akan menjawab doa kita seturut dengan waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Juga bisa bekerja kembali, kita bisa bermain kembali, belajar di sekolah, bertemu teman-teman kita adik-adik ya, dan juga adik-adik kita, untuk kita juga ya, adik-adik nanti besok Senin akan ujian, kita berdoa minta pertolongan. Senin akan ujian, kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, minta Roh Kudus menolong kita ya. Jadi kita dari dunia ini, dari bangsa kita berdoa untuk dokter, untuk Bapak Presiden kita, untuk kota kita, untuk keluarga menolong kita. Jadi kita minta kepada Tuhan itu apa tadi? Minta Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan mengajari kita, membimbing kita, menghibur kita setiap saat adik-adik ya. Jadi bukan hal yang lain, boleh kita meminta hal yang lain, tapi itu yang sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan, karena itu yang baik, itu yang berkenan. Jadi kita minta sesuai dengan kehendak. Karena Yesus juga pernah mengajari murid-muridnya berdoa. Itu doa apa? Doa Bapa kami ya adik-adik. Jadi marilah kita berdoa. Kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa seperti Yesus atau berdoa di Taman Getsemani bilang, bukan kehendakku tapi kehendakmu, sama Tuhan. Enggak, adik-adik bicara sama Tuhan itu bebas adik-adik, kapanpun adik-adik ya, kita berbicara dengan Tuhan. Jadi adik-adik mau ujian, kita berdoa, dan juga untuk mama papa kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Jadi mintalah Roh Kudus yang akan menolong kita. Marilah kita berdoa dan percaya, karena kita masih bernafas, kita harus berdoa, kita harus bicara sama Tuhan. Enggak, adik-adik, kita adalah Minggu Rogate Martangiang, berdoa ya adik-adik. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, supaya kami tetap berdoa, karena Tuhan mengatakan berdoalah, tetaplah bisa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat dari Tuhan atas segala jawaban doa kami. Mengatakan berdoalah, tetaplah berdoa, biarlah kami berdoa setiap saat dimanapun kami berada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa kami Tuhan, kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk badai virus corona Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang hilangkan, lenyapkan virus corona ini Tuhan dari bangsa kami, dari dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan bermain kembali, sekolah kembali, bekerja kembali Tuhan. Cita yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, kota kami Tuhan. Mari Bapak, Engkau berikan hikmat dan bijaksana bagi untuk keluarga kami juga Tuhan, sertai dimanapun berada keluarga kami Tuhan. Mari Bapak, kuasa darah-Mu yang kudus itu menutup bungkus supaya keluarga kami berada keluarga kami Tuhan. Mari Bapak, kuasa darah-Mu yang kudus itu menutup bungkus supaya keluarga kami boleh terhindar dari virus corona ini Tuhan. Doa
Tuhan untuk setiap dokter yang merawat orang yang kena virus corona Tuhan, dan juga perawat medis semuanya Tuhan. Tuhan yang memberikan perlindungan bagi mereka supaya mereka tetap sehat Tuhan, kuat ya Tuhan, dan juga keluarga mereka. Tuhan berikan kesabaran ya Tuhan. Tuhan Yesus, apabila Tuhan adik-adikkan Tuhan pikiran mereka supaya mereka boleh tenang Tuhan, dan mereka mengingat setiap pelajaran yang mereka telah pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan untuk gerejamu Tuhan. Tolong Bapa supaya kami tetap bersekutu di dalam persekutuan kami Tuhan kepada Yesus Kristus. Kami juga besok akan ujian Tuhan, berikan kepada mereka pertolongan dari Roh Kudus-Mu supaya mereka dimampukan untuk mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan kepada mereka Tuhan saat ini. Tuhan menyertai mereka Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, Minggu sampai ketemu lagi ya hari Minggu depan. Adik-adik, Tuhan berkati adik-adik, selamat ujian juga untuk besok yang ujian ya.